Selamat sore masyarakat Provinsi Papua Selatan. Kembali lagi bersama saya Elsye Titi Halawa pada acara Talk South Papua, Papua Selatan berbicara. Ya, sore hari ini kita sudah bersama-sama dengan bintang tamu kita. Di sini ada Kakak Henricus Kaize. Boleh menyapa teman-teman semua, Kakak? Iya, yang merupakan seorang atlet Muay Thai dari Sasana Bintang Negara Kesatuan Republik Indonesia Merauke. Dan juga sudah ada bersama-sama dengan kita kakak pelatih kita yang cantik, Kak Fitri Handayani. Kakak boleh menyapa teman-teman semua. Apa kabar kakak berdua? Baik selalu. Baik sekali tuh teman-teman. Baik sekali karena olahraga terus toh jadi sehat, bugar. Iya, tema kita di sore hari ini kakak kita akan berdiskusi tentang semangat pemuda selatan perjalanan menuju panggung internasional kakak Henricus Kaize. Tentunya dalam perjalanan menuju panggung internasional ini tidak serta-merta seperti membalikan telapak tangan ya teman-teman. Ada begitu banyak proses yang memang dikawal juga dari pelatih, kemudian juga motivasi dari kakak Henricus sendiri. Kakak ada beberapa pertanyaan yang Elsye mau tanyakan ke kakak Namek. Kakak siap kah? Siap. Luar biasa, siap, mantap. Kakak bisa ceritakan dulu bagaimana awal mulanya kakak Namek ini bisa terjun ke dunia ini, atlet Muay Thai ini. Jadi awal mula saya mulai ikut jadi atlet itu saya punya keinginan besar juga. Pada saat saya masih kecil, saya lihat kakak-kakak bertanding boxing. Jadi saya mulai ada niat waktu itu. Jadi saya juga pengen kayak mereka. Makanya saya usaha sampai jadi atlet sampai sekarang. Jadi memang lingkungan ini ternyata memang sangat berpengaruh ya. Lingkungan dia pengaruh kuat sekali untuk ini ya, memotivasi cita-cita pekerjaan ataupun hobi lain-lain ya kakak ya. Oke, kita mau tanya-tanya sedikit lagi ke kakak pembina ya. Kalau tadi Namek bilang itu bahwa karena lihat kakak-kakak ada di boxing, akhirnya memang termotivasi dari masih kecil ya untuk bisa ada juga di dunia seperti itu. Kalau kakak pelatih sendiri bagaimana awalnya kakak terjun ke dunia Muay Thai ini, Kak? Awalnya saya tidak tahu yang namanya olahraga bela diri. Saya di sini belajar dari salah satu pelatih kita yang senior, yaitu Frankie Agus Malonda. Dulu dia melatih di sini, kita bentuk sama-sama tempat latihan kita namanya Bintang NKRI, dan kita cari atlet bibit-bibit yang untuk kita jadikan atlet. Karena kalau kita lihat di Papua Selatan ini banyak anak-anak di luaran sana yang tidak punya tujuan. Salah satunya ini kita punya atlet dari Sasana Bintang NKRI, atletnya Muay Thai. Awal ini dia anak Depro. Awalnya dia ini masa depan tidak ada. Jadi kita ajak untuk bergabung untuk menjadi atletnya kita di dalam sasana tersebut. Kita latih, kita didik sampai jadi atlet. Ini atlet yang berprestasi sampai pada akhirnya masuk ke dalam di sini dia punya tujuan besar, di mana dia pengen menjadi atlet yang lebih maju lagi, dan dia mau mengikuti semua berbagai kegiatan kejuaraan, baik dari Muay Thai, dari Sambo, Wusu. Pokoknya kalau ada peluang dia untuk bertanding, dia siap untuk bertanding, sangat siap. Besar harapan dia di situ, dan dia kepengen sukses. Dan dia tidak mau jadi atlet ibaratnya tanggung di separuh jalan, tidak mau. Ini atlet Papua Selatan, anak Marin. Jadi di sini saya hanya meminta dukungan dari pemerintah Papua Selatan untuk dukung atlet cabang olahraga manapun. Kita perlu dukungan dari pemerintah untuk diperhatikan. Benar, terutama Kak. dalam olahraga. Cuman itu aja sih. Oke, baik kakak. Saya untuk gimana supaya kita tingkatkan ini atlet-atlet yang ada di Papua Selatan. Iya. Karena kalau dibilang banyak kejuaraan di luar dari Merauke. Cuman untuk
untuk kesananya untuk kesananya ini, itu, iya. Butuh kita kayak support macam, ya. Iya, butuh support. Iya, butuh Dan support. kita kayak macam tidak ada dukungan gitu. Oh, jadi selama ini dari Kak pelatih pengalamannya Iya, kurang ada dukungan ini kurang Kak. ada dukungan karena tidak ada salah satu anggaran kan gitu. Anggaran ya. Di sini kita mau membawa ini atlet Muay Thai untuk lebih ke jenjang internasional kalau Oke, bisa, baik, karena dia Kak. punya peluang besar, Peluangnya sangat besar. sangat besar. Iya, kita diskusi lagi dengan Namek. Untuk Kakak Namek sendiri, apa yang memotivasi Kakak untuk terus berjuang hingga ke level nasional dan internasional? Kalau di tingkat kabupaten berarti ada seleksinya ya, pertandingan. Kemudian memang sudah dilakukan dari wadah ini ya, sudah dilakukan dari jauh-jauh hari, tingkat kabupaten dan sudah melewati tingkat provinsi ya. Dan di tingkat provinsi Kakak Namek ini yang juara 1 berarti ya? Kalau di Muay Thai dia kan belum, kalau kemarin itu dia belum bisa mencapai juara. Oh iya ya. Kalau untuk persiapan yang sekarang untuk menuju ke nasional ini, provinsi mewakili ya beliau ya, luar biasa ya. Apa yang mau memotivasi Kakak Namek untuk terus berjuang hingga ke tingkat nasional hingga nantinya akan ke internasional di Hong Kong Kak? Oh iya. Karena itu saya mau berprestasi lebih dengan tinggi lagi, makanya saya punya niat untuk lebih ke event yang lebih tinggi lagi. Ya, berarti Kakak memang punya motivasi dalam diri ya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri sendiri sebagai anak asli Marin, anak asli Papua Selatan. Apalagi dengan kita melihat situasi saat ini kan, minta maaf, kadang orang melihat ataupun ada bahasa-bahasa ataupun pandangan-pandangan yang kurang baik ya, bahasa-bahasa yang negatif, tetapi luar biasa Kakak Namek melalui wadah yang ada nih sudah membuktikan bahwa anak Marin ini juga bisa. Iya, anak Marin ini juga ada, seperti itu Kakak ya, maksudnya Kakak ya. Nah, untuk sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan Kakak sebagai atlet ini siapa? Yang berpengaruh itu pelatih saya. Siapa? Pelatih saya. Pelatih. Siapa namanya? Pak Frankie Agus Malonda. Itu dia yang lebih pengaruh di saya punya atlet. Memotivasi, Iya, merangkul, memberikan jalan untuk terus berproses. Ya, luar biasa ya. Kalau tantangan terbesar ini Kak, yang Kakak alami selama berkarir di dunia Muay Thai ini apa Kak? Mungkin dari sisinya Kakak, kemudian dari Kakak pelatih juga. Iya, tantangan saya itu biasa cuman buat kurang mau tanding, tapi kurang sport saja dari pemerintah. Sudah persiapan mau tanding tapi tidak ada sport dari pemerintah. Oke, kita ke Kakak pelatih dulu. Kita mau kupas-kupas sedikit ini Kakak. Ya, tadi kalau Kakak Namek bilang bahwa kendala, hambatan yang Kakak Namek hadapi saat ini sudah siap untuk diri sendiri, sebenarnya siap ya, sudah memang digenjot, pelatih sudah benar-benar memoles dengan baik, mempersiapkan dari jauh-jauh hari ya Kakak pelatih ya. Namun mendekati waktu kegiatannya, pertandingannya kurang support dari pemerintah. Saya mau tanya untuk Kakak pelatih, apakah mungkin Kakak pelatih dong yang terlambat untuk memberitahukan ke dinas terkait? Dalam hal ini kan kalau kita lihat berkaitan dengan dunia olahraga berarti dinas Dispora ya, Dispora Kabupaten, Dispora Provinsi ya, karena mewakili Provinsi Papua Selatan ya, Dispora Provinsi Papua Selatan. Mungkin Kakak dong yang terlambat untuk komunikasi kah dengan kepala dinas mungkin, atau seperti apa nih ceritanya? Kalau untuk keterlambatan pengajuan mengenai kita punya laporan itu tidak, karena kita kan juga dapat undangan dari pertandingan tersebut. Iya, Begitu, jauh-jauh hari juga. Ya, jauh-jauh ya. harinya juga. Jadi kalau dari sana sudah dapat info untuk kita langsung buatkan laporan. Jadi kita tujukan ke dinas terkait. Dinas terkait. Nah, untuk ini saudara nih Namek ini pengajuannya dari tanggal berapa nih Kakak? Kegiatannya berarti nanti kapan yang untuk ke tingkat nasional? Kalau untuk pengajuannya kemarin itu kita di bulan 1. Oh, di bulan 1 Januari ya, nih. dari bulan Januari. Kita udah memberikan laporan tersebut untuk kita punya kegiatan untuk pertandingan di sana.
Cuman mungkin prosesnya agak lama dan waktu juga mepet. Iya. Sementara untuk pertandingannya itu di tanggal 1 dan di tanggal 2 itu Februari. Iya, Februari. Berarti 1 bulan ya? Ya, siap. Wah, 1 bulan lama juga itu kakak pelatih. Terus bukan di satu pertandingan itu aja nanti si Hendrik ini akan bertanding. Karena di bulan Februari itu banyak pertandingan yang kita dapat undangan untuk dia untuk mengikuti pertandingan tersebut. Oke. Namun sejauh ini sudah komunikasi dengan dinas terkait, kemudian mungkin sudah ketemu juga kakak dengan pejabat gubernur, karena ini kan berkaitan dengan kegiatan mewakili provinsi ya, kebanggaan buat kita ya. Siap. Kalau untuk pertemuannya tersebut itu kita sudah bertemu sama yang terkait dan kita sudah untuk menyampaikan maksud dan tujuan kita dalam pertandingan tersebut, di mana kita akan membawakan ini atlet Hendrikus Kaisi, atletnya Muay Thai, untuk mempertandingkan kegiatan yang ada di Surabaya. Cuman mungkin karena prosesnya terlalu mepet. 1 bulan mepet ya kak ya? Iya, mepet karena kan mungkin diproses lagi toh bagi mereka kan. Sementara kalau baginya dari kita ini kan kalau bisa ini segera diiniin, karena biar kita tahu ini didukung atau tidaknya. Ya, kepastian. Jadi tidak menggantung. Ya. Di samping itu untungnya kita dapat supporter dari sponsor dari Kak Katarina. Oh, Kakak Katarina Yaas dari MRP ya. Ya, beliau yang mensupport kita untuk kita maju untuk kedepannya. Kalian harus maju, ini atlet ini harus maju. Benar, apalagi di sini anak-anak Marin, anak-anak Selatan, anak-anak asli. Dia yang peduli sama kita. Iya, benar kak. Sampai kita nih nanti berangkat berangkat besok di tanggal 28 untuk bisa ngikuti pertandingan tersebut. Pertandingan, baik ya. Berarti untuk persiapan sekarang ya, mewakili Provinsi Papua Selatan ini anggaran dari kakak pelatih, kemudian dari orang-orang yang memang mau memberikan dengan hati ya. Ya, siap. Wah. Kita ibarat bisa dibilang modal nekat. Tapi nekat ini sampai ke sana kan tidak bilang ini Kakak Fitri, tidak bilang ini Namek Hendrik, tapi yang mereka di sana tahu ini mewakili Provinsi Papua Selatan. Kayak gitu ya. Oke, Kakak Hendrik, saya mau bertanya lagi ke Kakak Hendrik. Kendala, hambatan apapun itu tidak menjadi batu sandungan, tidak menghambat ataupun menurunkan semangat ya, semangat Kakak Namek untuk terus berjuang modal nekat ini ya. Tentunya saya percaya Namek jadi manusia sejati toh, Animha, mantap. Ya, apa target utama Kakak Namek dalam dunia Muay Thai ini? Target saya buat di dunia Muay Thai itu sampai ke event terbesar, dan besok saya berangkat, saya juara. Ya, sampai ke Hong Kong. Optimis. Saya juara, besok saya tanding, saya juara, buat tiket ke Hong Kong mewakili Papua Selatan. Luar biasa, ini sesuatu yang membanggakan untuk kita semua ya, anak-anak Marin, anak-anak Asmat, MAPI, Bovendigul, maupun semua anak-anak Indonesia yang ada di Provinsi Papua Selatan ini. Karena dengan event-event seperti begini, ini memang wadah yang baik untuk anak-anak muda ya. Apa pesannya Kakak Namek untuk pemuda Papua Selatan yang mungkin menonton kita punya live sore hari ini, terinspirasi juga dari Kakak Namek sendiri, pesan-pesan apa yang ingin Kakak bagikan untuk kita punya Namek, Namuk, Wanangga semua? Buat teman-teman dan saudara-saudara saya dari suku Asmat, Malin, Mapi, Moyo, mari kita sama-sama ikut olahraga agar kita punya Papua Selatan ini jangan ketinggalan. Ada sasana, ada tempat latihan, kamu datang, kita latihan sama-sama. Itu saja sih buat teman-teman, saudara-saudara. Iya, sejauh ini kakak, kalau tadi kan kita sudah dengar toh dari kakak pelatih, memang sudah berjuang juga sama-sama untuk bagaimana masukkan proposal, minta dukungan dari pemerintah provinsi. Sebenarnya harapannya ya, kalau memang anggaran itu belum masuk di
apa ya, mereka punya rapat-rapat ataupun musrenbang sampai ke atas pun, tetapi mungkin ada kebijakan juga ya sedikit-sedikit ya dari para pejabat-pejabat kita. Karena ini kita punya anak negeri nih mau pergi berjuang, apalagi dia punya semangat bukan untuk kalah, tapi semangat untuk menang, membawa nama baik Indonesia nanti di Hong Kong, membawa nama baik kita Provinsi Papua Selatan, terkhusus membawa nama baik Bumi Animha ini. Memang besar harapan untuk kita punya bapak-bapak pejabat di luar sana, ibu-ibu bisa ya ada panggilan-panggilan hati untuk mungkin habis kita podcast begini lewat kakak pelatih kah, atau mungkin lewat kakak Katrin kah dari MRP, sehingga kita bisa sama-sama mensupport, mendukung ini kita punya saudara laki-laki nih kakak. Nah sejauh ini kakak Namek, bagaimana dukungan dari keluarga, teman, ataupun tempat latihan untuk kakak punya karir ini? Kalau dari dukungan dari keluarga atau teman itu cuma bisa bilang cuma doa saja agar aku bisa juara, bisa juara dan bisa tidak sampai kenapa-napa di atas tempat tanding ya. Itu saja sih. Dukungan doa tuh lebih dari segala sesuatu kakak ya. Iya. Kalau dari komunitas sendiri, Sesana sendiri, Buat saya punya teman-teman Sesana itu cuma bilang pasti abang semangat dan pasti bisa juara. Semangat dan pasti bisa juara. Memang harus tanamkan ya kakak pelatih ya. Semangat juara itu harus. Ya untuk kakak Namek lagi, apa nilai atau prinsip hidup kakak yang kakak pegang dan yang mungkin kakak mau bagikan untuk semua yang menyaksikan kita punya live? Buat saya sendiri orangnya itu mau tahu, mau belajar ya, mencoba hal tahu, baru ya. Mau coba hal-hal yang saya belum tahu. Makanya kenapa saya bisa di cabur-cabur, makanya saya belajar, saya mau tahu cara mainnya kayak apa, semuanya saya belajar. Makanya saya bisa di beberapa cabur, ada Muay Thai, Wushu, kickboxing, dan boxing sendiri, dan karate juga saya juga bisa. Karena itu ya semangat untuk mau belajar ini. Semangat mau belajar saja. Jadi saya orangnya mau belajar saja. Kenapa orang lain bisa, saya tidak bisa. Oke, kita ke kakak pelatih lagi sedikit. Dari perjalanan selama ini kakak pelatih untuk memoles kita punya saudara laki-laki kakak Namek di sini untuk perjalanannya sampai saat ini mewakili provinsi untuk ke tingkat nasional. Bahkan kita punya harapan bersama bahwa akan tembus sampai ke internasional nanti di Hong Kong kakak ya. Menurut kakak pelatih, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk mendukung kita punya atlet muda dari Papua Selatan ini? Harapan saya dukung terus kita punya kegiatan olahraga. Ini yang kita bawa ini anak asli Papua Selatan membawa nama Papua Selatan. Cuman itu aja. Di sport dikasih dukungan lah gitu. Karena tantangan terberat kita itu sudah anggaran. Sebenarnya yang kayak gini nih memang penting sekali untuk kita punya evaluasi kakak ya. Kalau memang ada kegiatan yang memang menurut Yang Tong lihat juga bahwa kegiatan-kegiatan kalau sudah sampai di tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten, tentunya jadwal tahunannya ini kan sudah ada. Nah di sini juga kita rindu untuk bagaimana peran KONI ya, KONI Provinsi Papua Selatan yang mewadahi, di bawahnya ada dari Muay Thai, kemudian juga dari bidang-bidang olahraga, cabur-cabur yang lain ya. Sehingga memang jelas, setiap cabang olahraga ini kira-kira event nasionalnya apa, event internasionalnya apa, sehingga memang anggarannya juga tuh sudah dikasih masuk, dan Dinas Pemuda Olahraga juga sudah tahu ada cabur ini yang memang aktif selama ini, atau memang selama ini mungkin Muay Thai ini tidak terlalu kelihatan di Merauke kakak. Kelihatan kan? Benar kayak. Mungkin ada alamat Facebooknya, Instagramnya.
Kalau kita punya tempat untuk latihan itu di Sasana Bintang NKRI di Jalan Binaloka. Cuman karena terlalu kalau namanya olahraga, kita kan Lampung kita punya atlet-atlet banyak. Iya. Tapi kan untuk kebutuhan mereka latihan itu kan pastinya ada. Apa selama ini dari KONI ada Tidak sponsoran? ada. Mandiri ya berarti Kita sama ini? mandiri kakak, dari sasananya kita mandiri. Sampai kalau ada peluang untuk kita untuk diberangkatkan untuk mengikuti pertandingan di luar dari Merauke, kita tetap ngikutin. Dan kita butuh dukungan itu aja. Iya, dan dukungan support dari dari pemerintah, provinsi, Papua iya Selatan. benar. Cuman itu aja. Karena yang kita bawa juga anak Papua Selatan. Iya, ini tempat wadah yang sangat baik ya. Karena anak-anak Papua ini kan yang unggul, yang kita bisa lihat yang memang benar-benar hobi dari kecil tuh olahraga. Ya, kalau bola kaki, sepak bola besar, kemudian futsal dan lain-lain. Ada juga ya boxing, muay thai dan sebagainya ya, tinju dan berbagai macam cabang olahraga nih memang perlu sekali untuk bisa diperhatikan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten yang ada, sehingga memang bakat-bakat talenta-talenta ini dia tidak redup, harus bercahaya. Apalagi sekarang kita sudah provinsi dan kita berharap juga untuk nanti kita punya Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur yang nanti akan dilantik, kemudian juga untuk Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati juga yang akan dilantik. Semoga untuk perjalanannya mereka dalam memimpin Kota Merauke maupun Provinsi Papua Selatan ini jangan sampai lupa juga kalau di lain dari berbagai cabang olahraga ada juga cabang olahraga Muay Thai ini. Karena orang bilang begini ya, jangan pernah berhenti belajar kakak, karena hidup ini tak pernah berhenti untuk mengajarkan. Jadi di sini kita juga bukan mau mengkritik pemerintah ya kakak pelatih ya, bukan mau mengkritik ataupun apapun untuk menyalahkan pemerintah provinsi. Kita tidak cari kesalahan siapapun, tetapi kita berharap juga dengan kita punya diskusi sore hari ini memang bisa saling mengingatkan bahwa di sini ada kita punya Namek Hendrik, ada Namek Namuk lainnya juga yang ada di Sasana di Binaloka, sehingga perlu support dari pemerintah provinsi kayak gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan terakhir kakak yang mau disampaikan. Pertandingannya berarti nanti tanggal 1 Februari. Kemudian untuk yang ke Hongkongnya nanti Nanti itu akan diberitahukan lagi ya. Setelah pertandingan ini baru diinfokan lagi ya. Berarti sejauh ini tiketnya sudah aman kakak? sudah aman, didukung diskon sama Katarina. Oh, untuk tiketnya tiketnya didukung oleh Kak Katrin ya, dibantu Kak Katrin ya khas ya, penginapan di sana, tiket balik dan lain-lain ya. Semoga kita punya podcast sore hari ini juga. Terima kasih untuk Kakak Katrin dari MRP ya, MRP Provinsi Papua Selatan sudah mendukung kita punya saudara laki-laki untuk bisa meraih mimpinya ya, mengejar impiannya di sana, membawa nama baik kita Merauke, Provinsi Papua Selatan, Bumi Anima ini ya. Kita berharap juga Bapak Ibu, kita punya pejabat-pejabat ataupun dinas terkait, Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Papua Selatan bisa melirik juga, sehingga besok kembali ke Merauke bisa disupport ya anggarannya dalam bentuk apapun itu. Entah itu sudah masuk di ini kakak ya, anggaran pemerintah provinsi ataupun kebijakan dari kita punya bapak-bapak kepala dinas yang ada ya, 1.000, 2.000, 100, 2.000, 100, 2.000, 100, 200 juga tuh sudah sangat membantu ya kakak ya. Oke, dari kakak pelatih mungkin ada yang ingin disampaikan. Kita di sini mohon doanya buat dari masyarakat buat kita untuk Hendrikus Kaise bertanding dalam pertandingan Muay Thai nanti yang ada di Surabaya. Semoga Hendrik perjuangannya tidak sia-sia, maju sampai internasional maupun nasional. Cuman itu aja. Oke, terima kasih untuk kakak pelatih dan juga untuk kita punya kakak Namek. Kita doakan semoga kegiatan besok, pertandingan besok, kita yakini imani bahwa kakak Namek akan membawa pulang ya medali.
Amin. Juara untuk Indonesia, untuk Provinsi Papua Selatan, untuk Kabupaten Merauke. Terima kasih sudah mau hadir, menginspirasi kita semua anak-anak muda Papua Selatan untuk bagaimana tadi kakak bilang bahwa hidup ini kita harus mencoba hal-hal baru, tentunya mencoba hal-hal yang positif. Sebelum kita menutup live kita, satu kata-kata motivasi lagi dari kakak Namek untuk teman-teman semua. Buat teman-teman semua, ya kalau mau belajar sesuatu tuh jangan setengah-setengah, terus jangan belajar di satu hal saja, belajar banyak hal, karena banyak hal itu banyak pengalaman, kita bisa bisa ya pokoknya kita bisa ada banyak pengalaman, itu kita punya jam terbang atau kerja itu bisa ada gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kakak Namek, terima kasih kakak pelatih, terima kasih juga untuk teman-teman yang setia menyaksikan live kita di Info Kejadian Kota Merauke. Dari tempat ini saya Elsia Titi Halawa dan kedua bintang tamu kita pamit undur diri. Terimalah salam persaudaraan kita dari ujung timur Indonesia, Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke, Izakot Bekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan.